Balik markas. Balik markas aja. Tenang anak-anak. Udah jangan balik, tenang. Balik ya. Balik markas, masuk tol. Saya menuntut pemerintah serta Allah pendekkan hukum Megawati FPI bubarkan aja deh. Jalan tol seharusnya membawa pulang, bukan mengantar kematian. Tepat di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek, 6 nyawa berhenti dalam satu malam, tanpa pengadilan, tanpa peringatan, dan tanpa kesempatan untuk membela diri. Dan pada malam itu, versi kebenaran terbelah. Inilah kisah kelam kilometer 50. Tepatnya pada tahun 2020, Indonesia berada dalam situasi yang panas. Polarisasi politik belum reda, ketegangan antar aparat dan kelompok tertentu meningkat. Siap untuk menjaga ketenangan, siap menjaga kedamaian. Nama Front Pembela Islam atau FPI sering muncul dalam pemberitaan. Aktivitas pengawalan, benturan, dan gesekan terus terjadi. Hingga akhirnya satu perjalanan malam berubah menjadi tragedi nasional. Perlu kita ketahui bahwa Front Pembela Islam atau FPI dibentuk oleh seorang tokoh agama bernama Rizik Syihab atau yang dikenal Habib Rizik. Rizik Syihab adalah tokoh agama Islam dan figur publik Indonesia yang dikenal luas sebagai pendiri dan pemimpin Front Pembela Islam atau FPI. Rizik Syihab adalah sosok kontroversial karena perannya yang kuat dalam mobilisasi massa, dakwah keras, serta keterlibatannya dalam berbagai peristiwa politik dan hukum di Indonesia. Bagi pandangan publik, Rizik Syihab adalah figur yang memecah opini. Pendukung melihatnya sebagai ulama yang berani, tegas, dan konsisten membela umat. Sedangkan kritikus menilai pendekatannya lebih ke provokatif, intoleran, dan berpotensi memicu konflik. Jadi kalau kita nggak mau terjun menjadi pembela-pembela Allah, sulit mendapat kemenangan yang nyata di dunia. Senin 7 Desember tahun 2020, pukul 12 malam hari di kilometer 50. 6 orang pengawal rombongan FPI bergerak menggunakan 2 mobil. Mereka melaju di tol Jakarta Cikampek, dan pada pukul 1 dini hari, sebuah mobil tidak dikenal mengikuti dari jarak tertentu. Menurut versi resmi, mobil tersebut adalah mobil aparat yang sedang melakukan pemantauan. Terjadi kejar-kejaran. Salah satu mobil pengawal mengalami insiden dan keluar jalur. 2 orang dilaporkan kehilangan nyawa di lokasi yang berbeda, dan 4 orang lainnya disebut masih hidup dan diamankan. Lalu mereka dibawa ke dalam mobil aparat. Tidak ada rekaman publik, tidak ada saksi independen di dalam kendaraan, dan tepat pada pukul 1.30 dini hari, mobil berhenti di kilometer 50. Beberapa saat kemudian, 4 orang tersebut dinyatakan meninggalkan dunia. begitu ada masuk mobil itu, saya pikir kecelakaan biasa, makanya saya juga nggak tahu itu istilahnya. Di meja warung tuh udah dijajarin HP sama senjata tajam. Kalau senjata api saya lihat nggak begitu persis tahu istilahnya.
Karena begitu saya loncat ke sana juga udah ditelungkupin. Nah, posisi pertama penembakan itu kayak penabrakan. Karena itu ciri khas banget kalau dia nanya, wah kenapa Bang Ambon? Wah, langsung diteriak-teriakan. Menurut pengakuan aparat, mereka melakukan perlawanan dan mencoba merebut senjata. Rekaman konferensi pers menunjukkan perbedaan kronologi antara versi aparat dan hasil investigasi eksternal. Publik pun mulai bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di dalam mobil itu? Komnas HAM menyatakan bahwa terjadi pelanggaran HAM. Namun, pengadilan menyebutnya tidak ada pelanggaran HAM berat. Beberapa aparat diadili secara etik, tapi tidak untuk penghilangan nyawa. Dan 6 nyawa berakhir tanpa vonis yang setimpal. Kasus kilometer 50 memecah opini publik. Sebagian percaya dengan versi resmi, namun sebagian lainnya melihat ini sebagai penghilangan nyawa di luar hukum. Dan hingga hari ini, kilometer 50 tetap menjadi simbol yang abu-abu bagi penegakan hukum di Indonesia. Negara memiliki senjata, negara memiliki hukum. Tapi ketika nyawa hilang tanpa proses pengadilan, pertanyaannya bukan lagi siapa yang benar atau salah, tapi siapa yang menjamin bahwa kejadian seperti kilometer 50 tidak bisa terjadi pada siapapun, termasuk kita. Inilah kisah kelam kilometer 50. Allah yang perintahkan. Jadi kalau kita tidak mau terjun menjadi pembela Allah, sulit mendapat kemenangan yang nyata di dunia. Saudara, jadi kalau ingin mendapatkan kemenangan di dunia juga di akhirat.